Om Swastiastu. Halo, Mr. Jun dan teman-teman sekalian. Maksud saya Pak Jun. Baik, jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan atau menjelaskan sedikit mengenai jawaban yang saya buat untuk salah satu pilihan soal dari penilaian akhir bab fungsi matematika pada kali ini. Baik, sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, hampir terlupa. Nama lengkap saya Gusti Ayu Pramika Nayaswari. Saya biasa dipanggil Prami dan saya nomor absen 28, berasal dari kelas 10-6. Baik, jadi pilihan yang saya maksud adalah pilihan ketiga, yakni menentukan fungsi dari ciri-ciri yang diberikan. Saya memilih soal yang kedua, yakni soalnya berbunyi, diketahui suatu fungsi kuadrat yang melalui 3 titik, yaitu titik 5,2, titik min 2, min 1, dan 0,7. Maksud saya titik 0,7. Dan diminta untuk menentukan fungsi kuadratnya. Baik, di sini ada beberapa step yang harus kita lalui untuk menemukan jawaban akhir atau fungsinya. Jadi tidak bisa langsung instan, dan mulai dari step yang pertama, yakni menggambarkan grafik bayangan. Jadi kita dapat menggambarkan grafik bayangannya terlebih dahulu dengan membuat koordinat kartesius, lalu kita menentukan titik-titiknya. Di sini ada titik 2,5, lalu ada titik 0,7, dan juga ada titik min 2, min 1. Jadi di sini 3 titik tersebut kita tidak ketahui apakah titik itu ada titik potong antara sumbu X atau dia ada titik puncaknya, atau ya kita tidak tahu. Jadi kita buat terlebih dahulu grafik bayangannya. Karena di sini ada 2 titik 5,2 dan min 2,1, jadi saya memperkirakan 0,7 itu bukan titik puncaknya, melainkan di sini titik tengahnya. Jadi titik puncaknya berada di sini. Jadi kita tarik garis, kita bentuk grafik parabolanya, dan menurut saya grafik parabola yang ditimbulkan yakni membuka ke bawah. Baik, setelah kita menentukan grafik bayangannya, kita lanjutkan ke step yang kedua, yakni membuat persamaan. Jadi seperti yang kita ketahui, bentuk umum dari suatu fungsi itu adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di step yang kedua ini, yakni membuat persamaan, kita akan menggunakan metode SPLTV. Jadi kita buat, maksudnya kita masukkan bentuk umumnya dan dimasukkan juga masing-masing dari titik yang diketahui. Jadi yang pertama dimulai dari titik 5,2. Di sini kita masukkan A, X-nya kita ganti dengan 5, jadi 5 pangkat 2, plus B, X-nya juga diganti jadi 5 B kali 5, dan C sama dengan 2, Y-nya kita taruh di paling belakang. Dan setelah terhitung, dapatkan hasil 25A tambah 5B tambah C sama dengan 2. Nah, selanjutnya adalah titik yang min 2, min 1. Jadi sama seperti pada persamaan yang pertama, kita ganti X-nya dengan min 2 dan Y-nya kita ganti dengan min 1. Mendapatkan hasil 4A min 2B plus C sama dengan min 1. Nah, pada persamaan yang ketiga, itu 0,7, di sini agak berbeda. Jadi X-nya kita ganti dengan 0, lalu
Y-nya kita ganti dengan 7. Setelah terhitung, karena dikali 0, jadinya hasilnya 0 ditambah 0 ditambah C sama dengan 7. Dan kita dapatlah C sama dengan 7. Nah, untuk selanjutnya, step yang ketiga ada hubungannya, yakni memasukkan nilai C ke dalam persamaan 1 dan 2, lalu dipindah ruaskan dan dihitung. Jadi, kita masukkan yang pertama pada persamaan yang pertama. 25A tambah 5B tambah 7 sama dengan 2. Jadi, C-nya kita ganti dengan 7 karena tadi kita dapat nilai C sama dengan 7. Selanjutnya 25A tambah 5B sama dengan kita pindah ruaskan 2 dikurangi 7, dan 25A tambah 5B sama dengan min 5. Jadinya persamaan yang pertama itu berbunyi 25A tambah 5B sama dengan min 5. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua, nah di sini ada 4A min 2B tambah 7 sama dengan min 1, sama seperti yang tadi, 7-nya kita dapat dari nilai C-nya yang kita sudah temui pada step yang kedua tadi. Lalu setelah dihitung dan dipindah ruaskan menjadi 4A min 2B sama dengan min 1 dikurangi 7. Dan persamaan 2 menjadi 4A min 2B sama dengan min 8. Selanjutnya, masuk ke step yang keempat, yakni eliminasi. Jadi kedua persamaan tadi kita eliminasi. Di sini mendapatkan hasil 25A tambah 5B sama dengan min 5 dan 4A min 2B sama dengan min 8. Persamaan yang tadi. Nah, di sini kita pertama memilih terlebih dahulu kita mau mengeliminasi yang A atau yang B. Jadi sebenarnya boleh kita pilih mau yang A atau yang B, terserah. Namun di sini kita cari yang lebih mudah saja karena di sini nilai B-nya lebih sedikit dibanding yang A, maksudnya angkanya lebih kecil. Jadi kita pakai yang B saja. Jadi yang untuk persamaan pertama kita seperti dikali silang. Jadi untuk persamaan pertama kita kali 2 dan persamaan yang kedua kita kali 5 supaya hasilnya nanti sama. Setelah dikali kita mendapatkan hasil persamaan pertama yang menjadi persamaan pertama jadi 50A tambah 10B sama dengan min 10, dan yang kedua menjadi 20A dikurang 10B sama dengan minus 40. Karena di sini tandanya berbeda, kita gunakan plus, menjadi 70A sama dengan minus 50. A sama dengan, kita pindah ruaskan, minus 50 per 70. Jadi kita mendapatkan nilai A sama dengan 5/7 setelah disederhanakan. Jadi kita masuk ke step yang terakhir, yakni step 5. Yakni mensubstitusikan nilai A yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi kita masukkan ke dalam salah satu persamaannya. Boleh dipilih antara persamaan 1 atau persamaan 2. Pilih yang lebih mudah saja, jadi saya memilih yang persamaan kedua. 4A minus 2B sama dengan min 8. Jadi di sini kita tinggal masukkan nilai A-nya. Jadi 4 dalam kurung min 5/7 dikurang 2B sama dengan minus 8. Setelah dihitung, hasilnya menjadi min 20/7 dikurang 2B sama dengan minus 8. Jadi di sini kita pindah ruaskan yang minus 20/7-nya. Jadi di sebelahnya minus 8. Jadi minus 8 ditambah 20/7 setelah terhitung mendapatkan hasil minus 36/7. Dan minus 2B sama dengan minus 36/7. Sini kita cari nilai yang B, kita pindah ruaskan kembali. Jadi hasilnya minus 36/7 dibagi minus 2 sama dengan minus 36/7 dikali 1/2
kita sederhanakan. Di sini 2 dan 36-nya dapat disederhanakan, mendapatkan hasil B sama dengan 18/7. Jadi nilai A kita udah dapatkan tadi, nilai B juga sudah, dan nilai C yang pertama tinggal kita masukkan ke dalam fungsi kuadratnya. Kita ganti nilai A, B, dan C-nya dengan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dalam perhitungan tadi. Jadi A-nya kita dapat min 5/7, yang B kita dapat 18/7, dan yang C kita dapat 7. Jadi masukkan ke dalam fungsi kuadratnya menjadi Y sama dengan min 5/7 X kuadrat ditambah 18/7 X kuadrat ditambah 7. Jadi sekian hasil dari perhitungan yang kita dapat tadi dan mendapatkan hasil fungsi kuadrat tersebut. Baik teman-teman dan Pak Jun, jadi setelah mendapatkan fungsi kuadrat yang tadi, apabila kita ingin mengetahui secara pasti atau meyakinkan gambaran grafik bayangan yang tadi kita buat itu apa sudah benar atau belum, jadi kita akan buktikan hasil dari fungsi kuadrat yang kita dapat dalam aplikasi yang bernama GeoGebra. Jadi supaya kita mudah untuk mengetahuinya, kita masukkan fungsi kuadrat yang sudah kita dapatkan sebelah sini. Nah, di sini kita dapat lihat ternyata yang kita dapatkan sudah benar. Jadi gambaran grafik yang kita buat ternyata sudah mendekati. Di sini terdapat titik 0,7 yang diketahui, jadi grafik tersebut melewati titik 0,7. Dan nah, di sini juga grafik melewati titik min 2, min 1. Sini dia melewati, grafik tersebut melewati titik min 2, min 1, dan yang terakhir tadi ada titik yang diketahui yakni 5,2, dan terbukti titik tersebut memang melewati koordinat 5,2. Dan untuk puncak dari grafik ini sendiri dapat kita lihat ya 1,8,9 sekian. Yeay. Jadi sekian dari pemaparan atau sedikit penjelasan mengenai jawaban soal nomor 2 di pilihan ketiga yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata saat penjelasan tadi, dan semoga hari kalian dapat menyenangkan selalu. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih semua. Arigato.